everybody in the world blind. Please Lord give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't even... Jungkwang Jang Red Sparks kembali meraih melanjutkan tren positif pada laga lanjutan Liga Voli Korea musim 2024 hingga 2025. Megawati Hangestri dan rekan-rekan berhasil merebut 3 poin setelah mengalahkan GS Chalters dengan skor 3-1, 24-26, 25-16, 25-15, 25-17 di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Korea Selatan, Sabtu, 21 Desember 2024. Kemenangan fantastis ini membuat Red Sparks meraih 6 kemenangan beruntun sekaligus membuat selisih poin menjauh dari IBK Altos dari klasemen sementara Veli. Sebaliknya bagi tim tamu, GS Chalters harus memperpanjang tren buruknya dengan catatan 12 kekalahan secara beruntun. Dalam laga ini, Megawati Hangestri tampil bersinar dengan mengumpulkan 33 poin, dan tandemnya, Panja Bukilit menyumbang 12 poin. Di sisi lain, hasil positif yang diraih oleh Red Sparks rupanya berbanding terbalik dengan Pink Speeders. Pasca Red Sparks memberi kekalahan pertama bagi Pink Speeders, tim yang diperkuat oleh Ratu Voli Korea, Kim Yeon Kong itu seperti kena kutukan, lantaran pertama kalinya mengalami kekalahan beruntun. Pasca kekalahan dari Red Sparks, Pink Speeders kembali harus menerima kenyataan usai takluk dari Hyundai Hillstate dengan skor telak 3-0, 25-12, 25-21, dan 25-16. Red Sparks tampaknya memberi pukulan telak bagi tim Pink Speeders. Mereka sebelumnya tampil perkasa dan akhirnya dihentikan rekor apik 15 kemenangan beruntun oleh Megawati Hangestri dan kawan-kawan. Salah satu faktor terbesar juga menurunnya Pink Speeders adalah cederanya pemain asing andalan mereka yakni Tutku Burcu Yusgen. Tutku mengalami cedera saat laga Pink Speeders versus Red Sparks. Hasilnya anak Marcelo Abbondanza tampil pincang saat melawan Hyundai Hillstate. Hal itu diakuinya sebelum laga kontra Hyundai Hillstate. Mengaku sangat terganggu akan ketidakhadiran Tutku Burcu Yusgen. Ini adalah saat yang paling sulit. Saya tidak tahu berapa banyak pertandingan yang telah kami menangkan selama 5 tahun terakhir tanpa kiamat, ucap dia. Kondisi Tutku kurang bagus. Saya kira ini adalah momen kritis kami. Saya berharap absennya Tutku bisa menjadi peluang berkembang bagi pemain lainnya, tambahnya. Atas hasil ini, meski Pink Speeders mengalami 2 kekalahan beruntun, tapi tak merubah peringkatnya, mereka masih memimpin klasemen dengan 40 poin. Kemudian sedikit dipepet oleh Hyundai Hillstate dengan 37 poin. Kondisi full squad tanpa ada yang cedera menjadi salah satu faktor. Sementara, Red Sparks semakin menemukan ritme permainan dengan mengalahkan tim besar seperti Pink Speeders. Kini mereka masih menempati peringkat ketiga klasemen dengan raihan 29 poin. Sementara itu, momen panen servis Aceh mewarnai kemenangan Red Sparks atas GS Chalters pada lanjutan putaran 3 Liga Voli Korea 2024-2025. Red Sparks memetik 6 kemenangan beruntun setelah mereka baru saja menumbangkan GS Chalters pada lanjutan Liga Voli Korea. Megawati Hangestri sukses jadi pemain yang menyumbang poin terbanyak dengan 33 poin pada laga kandang di Chungmu Gymnasium. Meski sempat kecolongan di set pembuka, tim tuan rumah berhasil mengatasi lawan dan kembali fokus di seti berikutnya. Red Sparks menang dengan skor 3-1, 24-26, 25-16, 25-15, 25-17. Para pemain telah melakukan dengan baik. Hanya saja mereka sempat hilang fokus di seti pertama. Namun di set selanjutnya, alur laga berjalan sesuai strategi, ucap Ko Hye-jin. Tak cuma itu, kapten skuad berjuluk Red Force, Yeom Hyeseon, juga tampil tak kalah gemilang. Setter veteran negeri ginseng itu sukses memberikan umpan bagus sekaligus mampu melahirkan servis-servis ciamik. Servis yang jadi modal awal serangan, benar-benar jadi salah satu hal paling mengalami kemajuan di skuad Red Sparks. Ada 10 kali servis Aceh di laga Red Sparks versus GS Chalters hari ini. Rata-rata dilontarkan oleh Yeom yang memang memiliki insting bagus dalam mengincar opsi receive di pihak lawan.
Tim bola voli putri, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks mencetak kemenangan pada lanjutan putaran ketiga Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Menjamu GS Chalte Seoul Kicks di Chungmu Gymnasium, Sabtu, 21 Desember 2024. Red Sparks menang, 3-1, 24-26, 25-16, 25-15, 25-17. Melalui hasil ini, Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan meneruskan rentetan kemenangan Red Sparks menjadi ke-6 secara berturut-turut. Sementara itu bagi tim legendaris, ini merupakan kekalahan beruntun ke-12 dan membuat mereka bertahan di posisi terakhir klasemen dengan 1 kemenangan dan 15 kekalahan. 2 poin dibukukan Megawati Hangestri Pertiwi dan Yeum Hyeseon pada awal set pertama. Kesalahan servis Yeum membuat GS Chaltes mendekat, 1-2. Red Sparks menjauh, 3-1. Kesalahan servis Vanja Bukilit membuat GS Chaltes mendekat. Park Chemin menyerang dan berhasil membuat servis AC untuk menyamakan kedudukan. Namun, Red Sparks terus menjauh lewat serangan Mega dan blok dari Park Hye-min dan Pyo Sung-ju untuk menjauh 7-4. GS Chaltes mendekat 6-7 lewat blok dan serangan. Kondisi kembali imbang. Red Sparks memimpin pada technical timeout. Kondisi tersebut tidak bertahan lama setelah GS Chaltes mendekat 8-9. Bukilit melakukan pukulan menyilang untuk menambah poin. Giselle Silva melakukan servis yang tidak dapat diatasi Red Sparks. GS Chaltes berbalik unggul, November 10. GS Chaltes menjaga keunggulan, Desember 10 setelah berhasil memblok serangan Red Sparks. Kesalahan Ceviche Moonjiun, Opposite, membuat Red Sparks mendekat. Megawati membawa Red Sparks menyamakan kedudukan Desember 12. Rentetan poin dilanjutkan Red Sparks untuk memimpin 15-12. GS Chaltes mencoba melawan, tetapi Red Sparks mempertahankan keunggulan, 17-13 hingga timeout. Red Sparks mempertahankan keunggulan, 18-15. GS Chaltes mengejar ketinggalan lewat erangan dan blok untuk mendekat, 18-19. Pukulan Park Eun-jin membuat tuan rumah menyentuh 20. Spike keras Silva membuat GS Chaltes menempel, 19-20. Sementara itu, momentum didapat GS Chaltes saat berhasil memblok serangan Bukilit sehingga menyamakan kedudukan, 20-20. Setelah melalui rally panjang, Red Sparks menjauh lagi, 21-20. Silva terus memberikan ancaman untuk menyeimbangkan kedudukan. Kesalahan servis membuat Red Sparks menjauh lagi. Silva terus membuat GS Chaltes menjaga asa karena skor kembali imbang. Blok Mega membuat Red Sparks mencetak set point. Silva terus mengganggu ritme Red Sparks karena berkali-kali membuat keadaan imbang. GS Chaltes berbalik unggul dan menutup set ini dengan kemenangan. Skor imbang mengawali set kedua, 2-2. Megawati melancarkan serangan hingga Red Sparks memimpin, 3-2. Sentuhan Pyo Sung-ju membuat Red Sparks menjauh, 5-3. GS Chaltes perlahan menyamakan kedudukan. Kedua tim bergantian mencetak angka hingga skor 7-7. Red Sparks unggul tipis saat technical timeout, 8-7. Keunggulan dijaga Red Sparks, 11-7. Red Sparks memperkuat blok untuk menjauh, 15-7. Silva memecah kebuntuan lewat serangannya untuk membuat GS Chaltes mendekat, Agustus 15. Tetapi, Red Sparks menambah poin lagi, 16-8. Dominasi dijaga Red Sparks hingga unggul 10 angka. GS Chaltes mencoba mengejar ketertinggalan. Red Sparks semakin solid dengan menjauh 22-10. GS Chaltes mencetak 5 poin beruntun lewat serangan dan blok menjadi 15-22. Di sisi lain, kebuntuan berhasil dipecahkan Yeum saat melepas bola ringan hingga menjauh lagi 24-15. GS Chaltes meredam Spike Bukilit dan mendekat, 16-24. Red Sparks yang sudah unggul jauh menyamakan skor menjadi 1-1. Pada set ketiga, GS Chaltes mulai kuat dalam bertahan. Mereka mengantisipasi serangan Megawati dan Bukilit. Ko Hye-jin selaku pelatih Red Sparks memberikan reaksinya usai dilecehkan oleh asisten dan pelatih Pink Speeder saat Megawati Hangestri CS No Director Kim Yeon-koung dan kolega.
Sebagaimana diketahui, Red Sparks belum lama ini mampu memberikan kejutan karena berhasil mengalahkan Pink Speeders di putaran ketiga Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Megawati Hangestri dan kawan-kawan memang tak diunggulkan, namun mampu nyatanya meraih kemenangan lewat 4 set dengan skor 3-1. Laga ini berlangsung sangat seru dan banyak momen yang terjadi, bahkan salah satunya ada peristiwa yang sampai membuat netizen geram. Yakni momen di mana Ko Hye-jin selaku pelatih Red Sparks meminta timeout saat skor menyentuh angka 19-17 pada set kedua. Akan tetapi tiba-tiba Daniel Turino selaku asisten Red Sparks menghampiri kubu Red Sparks dan melakukan tindakan tak senonoh. Yakni mendadak membungkuk sambil kedua tangannya memegang bokong, kemudian melontarkan kata-kata yang mengejek Ko Hye-jin. Namun tak diketahui alasan apa yang mendasari Daniel Turino melakukan aksi tak terpuji tersebut kepada pihak lawan. Selain itu, Marcelo Abondanza selaku pelatih Pink Speeders juga beberapa kali mencoba melakukan provokasi kepada Ko Hye-jin dan kawan-kawan. Pelatih Megawati Hangestri, yang menerima protes dari Abondanza saat mengajukan banding atas pelanggaran yang terjadi di set kedua pun memberikan reaksinya. Ko Hye-jin mengaku dirinya merasa malu dan seperti tidak ingin membahas hal tersebut lebih lanjut. "Saya juga malu. Saya tidak ingin membicarakan hal itu," kata Ko Hye-jin. "Saya pikir liga dan klub akan mengurusnya. Hal semacam itu seharusnya tidak terjadi. Para pemain harus bermain, bukan staf pelatih. Harapan saya adalah membiarkan para pemain bermain dan bersinar," tambahnya. Sementara itu, tindakan ini membuat netizen Korea Selatan sangat geram, karena pelatih lokal seperti Ko Hye-jin menjadi korban aksi tak terpuji orang asing. Netizen meminta Pink Speeders maupun KOFO memberikan hukuman berat untuk Daniel Turino karena sudah tak bertindak suportif. Sementara itu, pevoli bintang Indonesia, Megawati Hangestri, mengaku sangat senang bisa berhadapan melawan idolanya sendiri, Kim Yeon-keung, yang juga jadi ratu voli Korea Selatan saat ini. Pertemuan itu terjadi saat Megawati membela klubnya, Red Sparks, melawan Pink Speeders dalam lanjutan Liga Voli Korea Selatan 2024 hingga 2025. Dalam laga itu, Red Sparks sendiri berhasil mengalahkan Pink Speeders dalam laga lanjutan putaran ketiga Liga Voli Putri 2024 hingga 2025 yang berlangsung di Samsan World Gymnasium, Incheon, Korea Selatan, Selasa 17 Desember 2024. Usai laga, Megawati berbagi cerita tentang dirinya yang bisa berhadapan melawan Kim Yeon-keung. Pasalnya, Kim Yeon-keung merupakan pemain idolanya. Dia mengakui kalau pemain tersebut bermain sangat bagus. "Pastinya senang karena saya bisa lawan sama idola saya juga. Kim Yeon mainnya bagus, menurut saya dia bagus terus," kata Megawati. Megawati senang dengan pertemuan itu karena dia mendapat banyak pelajaran dari Kim Yeon-keung. Pemain kelahiran Jember itu dapat lebih belajar soal cara meraih poin di saat kritis. "Saya senang juga bisa berhadapan lawan jadi bisa belajar, walaupun kita lawan tapi untuk diri saya sendiri. Saya bisa belajar bagaimana dia bisa menyelesaikan poin-poin kritis atau di situasi yang penting dia melakukan dengan baik, jadi saya senang," tuturnya. Hasil kemenangan itu sekaligus membuat Red Sparks memutus 14 kemenangan berturut-turut yang telah dicatatkan Pink Speeders. Di sisi lain, Red Sparks memperpanjang catatan positif dengan menyapu bersih 5 laga terakhir dengan kemenangan. Red Sparks masih bertahan di posisi 3 klasemen sementara Liga Voli Putri Korea 2024 hingga 2025 dengan koleksi 26 poin dari 15 laga. Mereka terpaut 14 poin dari Pink Speeders, yang masih kukuh di puncak, dan berjarak 8 angka dari Hillstate yang berada tepat di atas mereka. Pevoli bintang Indonesia, Megawati Hangestri, mengaku sangat senang bisa berhadapan melawan idolanya sendiri, Kim Yeon-keung, yang juga jadi ratu voli Korea Selatan saat ini. Pertemuan itu terjadi saat Megawati membela klubnya, Red Sparks, melawan Pink Speeders dalam lanjutan Liga Voli Korea Selatan 2024 hingga 2025. Dalam laga itu, Red Sparks sendiri berhasil mengalahkan Pink Speeders dalam laga lanjutan putaran ketiga Liga Voli Putri 2024 hingga 2025 yang berlangsung di Samsan World Gymnasium, Incheon, Korea Selatan, Selasa 17 Desember 2024 sore waktu Indonesia Barat. Usai laga, Megawati berbagi cerita tentang dirinya yang bisa berhadapan melawan Kim Yeon-keung.
Pasalnya, Kim Yeon-kong merupakan pemain idolanya. Dia mengakui kalau pemain tersebut bermain sangat bagus. Pastinya senang karena saya bisa lawan sama idola saya juga.